sebelum mendirikan Blackprint ini, 2014 akhir ada suatu kondisi yang mengharuskan kami, keluarga, saya, istri, dan juga anak-anak, waktu itu hasil jual rumah kami yang ada di Sidoarjo tadi, yang mana nanti di Tuban kita juga belum tahu mau dapat penghasilan dari mana. Perkenalkan, nama saya Farhan Adia Habibur Rahman. Saya founder dari Blackprint Studio, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakaian, aparel yang berbasis di Tuban, Jawa Timur. Jadi sebelum mendirikan Blackprint ini, memang saya pernah bekerja di sebuah perusahaan farmasi, Mas. Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan. Di perusahaan farmasi tersebut saya sebagai marketing, kira-kira berjalan selama 6 tahun. Sebenarnya bukan suka jualan sih, tapi karena keadaan tersebut memaksa saya untuk jago jualan, akhirnya selama 6 tahun tersebut saya memanfaatkan waktu itu untuk belajar semaksimal mungkin bagaimana cara menjual sebuah produk. Jadi 2014 akhir kami sekeluarga memutuskan untuk kembali ke Tuban karena ada suatu lain hal lah. Istri saya waktu itu sudah bekerja juga, Mas. Istri saya juga seorang bidan yang bekerja di sebuah rumah sakit juga di Surabaya. Kalau pulang ke Tuban berarti dua-duanya resign dari pekerjaan. Akhirnya kita berdua sepakat untuk ya sudah kita off atau resign kerja dari pekerjaan masing-masing. Yang mana nanti di Tuban kita juga belum tahu mau dapat penghasilan dari mana. Terus singkat cerita, mertua saya atau ayah istri saya ini sebelumnya sudah ada konveksi kecil-kecilan di rumah. Customernya itu kebanyakan sekolah, seragam sekolah, instansi, tapi kebanyakan sekolah. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mempelajari hal tersebut. Karena yang tersedia waktu itu di hadapan saya cuma itu yang bisa saya coba. Saya cobalah untuk mengumpulkan invoice, nota-nota beliau. Dari tahun ke tahun saya kumpulin, katalog-katalog saya kumpulkan, saya pelajari itu kain itu apa aja jenisnya, terus sablon itu gimana, karena waktu itu sablonnya sederhana, nggak serumit sablon clothing brand atau lain sebagainya, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Setelah saya dapat data-datanya semua, saya menemui semua kontak yang ada di nota tersebut, Mas. Saya datang ke sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu. Saya sampaikan bahwa saya yang melanjutkan usaha bapak saya. Sekarang saya yang pegang, saya yang handle. Setelah setahun kendala mulai terjadi. Karena kami ini mulai usaha ini dengan modal, bukan modal yang besar juga gitu. Itu hasil jual rumah kami yang ada di Sidoarjo tadi, dan yang rencananya buat hidup di sini itu saya pakai modal untuk konveksi kecil-kecilan tadi punya ayah. Sistem payment dari langganan ayah saya itu bukan yang kita dapat order, terus kita kerjakan, kita kirim, terus clear. Nah, ternyata bukan yang seperti itu. Nah, itu bagi saya sebagai orang yang sedang memulai usaha itu berat sekali. Cash flow yang kurang lancar akhirnya. Jadi buat mengerjakan orderan yang setelah ini aja akhirnya nggak ada gitu. Karena yang sebelumnya belum clear. Ya pasti minus ya, Mas, karena misalkan modal awal 10 juta gitu misalkan ya, dengan harapan setelah jadi produk begitu kita antar nanti dapatnya 15 juta misalnya. Harapan saya setelah ada kembalian nanti saya bisa belanja lagi buat orderan yang sudah ngantri berikutnya. Tapi di lapangan kan nggak seperti itu. Setelah semuanya clear, akhirnya saya mulai belajar cara memanage order yang baik dan benar itu seperti apa. Itu setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun itu benar-benar saya wis jalan aja gitu. Saya cuma bermodalkan basic dari marketing tempat saya bekerja yang di Surabaya itu, seperti itu. Ya apa yang kita punya
sedikit demi sedikit kita jual dulu kamera, terus apapun kita jual dulu buat menyelesaikan tanggung jawab yang sudah saya pegang itu. Kan ordernya sudah saya terima nih, harus saya kerjakan. Akhirnya kita memutuskan untuk mengubah model bisnis kita yang tadinya ngejar kuantiti. Kalau orderan sekolah itu kan lumayan ya mas kuantitinya. Akhirnya saya lihat-lihat di sosial media, di YouTube, banyak sekali produk-produk lokal yang keren-keren. Saya tertarik saya biasanya kan nyablonnya cuman SDN apa, kecamatan apa, kan gitu aja biasanya. Jadi cuman melengkung atas, bawahnya lurus gitu aja. Saya terpikir untuk mempelajari jenis sablon yang hanya brand clothing anak-anak muda waktu itu pakai, yang mana sablonnya rumit-rumit gitu kan. Wah, ini sablonan keren-keren dengan desain sekeren itu, cara mengerjakannya seperti apa? Akhirnya saya mulai mencari tahu ke Solo, ke Jogja, ke Bandung. Jadi ya main ke vendor-vendor gitu supaya kita tahu langsung proses pengerjaannya seperti apa. Dan di sana saya belajar banyak sekali, dari mulai teknis itu cara pembuatan kaos, cara pengolahan cat dan lain sebagainya, sampai manajerial gitu, cara pengelolaan atau cat, stok kain seperti itu. Saya pulang langsung beli meja sablon, ceritanya ada ya rezeki sedikit dari pelunasan orderan yang kemarin gitu ceritanya. Saya pakai buat beli meja sablon, mesin press, seperangkat alat sablon lah intinya. Saya bawa pulang ke sini, nggak lama kemudian saya pakai belajar langsung, karena prakteknya di rumah. Saya pakai belajar buat nyablonin kaosnya anak, kaosnya tetangga, kaosnya siapapun gitu, dengan desain dari internet. Saya posting, muncullah orderan pertama waktu itu, saya ingat sekali. Dan pertama kita itu Ban Revolution ke 3 atau 4 kalau nggak salah. Itu acara event musik di Tuban. Mereka lihat dari postingan saya tadi. Terus, wah, di Tuban ternyata ada ya sablonan seperti ini. Kebetulan waktu itu belum ada yang menyablon dengan spesifikasi seperti itu. Ya, dari situ karena waktu itu event musik lagi banyak-banyaknya 2015 sampai ke 2018 itu event-event yang lain ngikut akhirnya. Jadi yang saya dapatkan dari tempat kerja saya yang lama itu salah satunya adalah menjaga komitmen. Itu yang nomor satu. Jadi itu saya bawa sampai ke sekarang. Dan itu menjawab semua pertanyaan, bagaimana orang bisa repeat order, bagaimana orang bisa trust, bisa percaya sama kita, ya dari komitmen itu. Jadi baru pertama dapat orderan, langsung dapat orderan 100, itu rasanya kayak, wah, kok bisa ada orang yang percaya order sebanyak ini di tempat saya gitu waktu itu. Nah itu saya nggak mau mengecewakan mereka. Untuk menjaga dan juga mencari market ya, kalau saya memaksakan untuk bekerja sendiri itu nanti efeknya di komitmen yang tadi, karena nggak mungkin selesai, keteteran, karena kuantitinya sudah mulai lumayan, terus jadwalnya sudah mulai padat. Akhirnya saya ngajak adik saya untuk membantu ya, untuk mengerjakan produksian orderan tersebut, tapi marketing masih tetap saya yang pegang waktu itu. Terus juga customer relationship manager itu juga kita jaga. Jadi kita ada database customer yang isinya itu ketika mereka order, mereka menginput seperti tanggal lahir itu. Itu kita pakai untuk ketika mereka ada ulang tahun, tanggal lahirnya di bulan ini misalkan, kita biasanya ngasih gift, ngasih voucher, ngasih diskon seperti itu. Saya mengajak teman-teman tim marketing saya terutama melakukan komunikasi sedetail dan sebaik mungkin. Kita produk dan juga service, Mas, yang kita sendiri itu pede banget dengan itu.
order yang paling berkesan itu 2000 sebelum COVID itu kita banyak kerjasama dengan komunitas motor waktu itu. Nah, di tahun-tahun itu 2018, 2019, mungkin 2018, 2019 itu banyak sekali order dengan kuantiti besar yang membutuhkan waktu tidak panjang. Itu bisa 2 atau 3 kali order secara bersamaan, Mas. Waktu itu 6.000-an kalau tidak salah, 6.000 bis. Sedangkan kapasitas kami kalau menggunakan jam kerja normal itu sudah jelas tidak terpenuhi. Waktu itu kita sering banget kerja akhirnya 2 shift, 3 shift, bahkan 24 jam kerja buat menyelesaikan itu semua. Untuk bagian-bagian tertentu, proses-proses yang tidak membutuhkan skill khusus, kita pemberdayaan anak-anak muda sekitar, jadi tetangga-tetangga. Dia kan tinggal meletakkan hasil sablon, terus di-press, dijepit gini. Kalau waktunya narik nanti dia bunyi. Nah itu kan semua orang nggak butuh latihan lah. Jadi ada satu orderan itu dari Australia. Jadi di proses sablon itu supaya kain tidak lepas dari papan atau dari aluminium itu ada dilem kan, Mas. Dilem dulu, begitu dilem dilekatkan terus disablon. Singkat cerita sudah selesai kita kirimlah ke Australia sana. Desain oke, sesuai material oke, semuanya oke, aman. Tiba-tiba ada komplain. Komplainnya ini unik sekaligus pembelajaran buat kita semua. Setelah dibalik itu tadi kain, itu ada bekas-bekas lem sedikit gitu. Karena kan waktu ngerjakan tadi dilem. Yeah. Sebenarnya dicuci hilang sih sebenarnya. Cuman buat mereka itu ini nggak boleh seperti ini. Itu mereka detailnya seperti itu. Quality memang nggak sekedar apa yang terlihat di depan, kadang-kadang yang di dalam pun juga kita harus perhatikan. Dari situ kita mulai evaluasi lagi. Kalau mau usaha secara umum aja ya, Mas. Yeah. Mau secara umum. Jadi menurut pengalaman saya ada 2 poin dari 3 poin yang harus dimiliki. Jadi pertama itu privilege secara channel link, secara dari orang tua atau apapun itu harus ada. Kalau saya kan tadi ada privilege sedikit-sedikit dari orang tua itu tadi, Mas, yang sudah awal konveksi itu. Yang keduanya modal cukup, bukan modal besar ya, modal cukup. Dan yang ketiga itu knowledge. Nah itu coba ditanyakan pada diri masing-masing dulu, 2/3-nya punya atau belum. Kalau belum punya, kalau sudah punya silakan mulai. Kalau 2/3 itu enggak punya, saran saya seperti yang saya lakukan tadi, bekerjalah dulu sampai yang perlu kalian pelajari itu dapat. Kan bekerja nanti bisa dapat 2, dapat gaji buat tabungan modal dan juga dapat knowledge. Jadi kalau privilege tetap enggak dapat, yang 2 ini kan dapat. Jadi continuous improvement is better than delayed perfection. Itu artinya improvisasi secara terus-menerus itu lebih baik daripada sebuah kesempurnaan yang tertunda. Lebih baik kita ngerjakan sesuatu itu dievaluasi dan diperbaiki daripada rencana-rencana terus tapi tidak pernah dikerjakan karena nunggu sempurna terus, nunggu perfect itu tersebut.